Pak, bayaran ada Pak. Kita cek selipan tetap. Biar tolak. Oke, kan saya londong untuk tegak kawi. Jadi orang itu kita akan penuh ketika mengucap syukur Tuhan sebab rapat itu kita akan penuh ngumpul itu selain daripada acara pokon kita akan penuh serangan bawah ini acara untuk kesyukuran ini kita punya teman sungguh kurang tahun lah kita itu sambil itu kita juga buat penuh sembahyang untuk penuh langkau rela walaupun jika penuh tidak belum yang siap sepenuhnya penuh cukup kita sambil-sambil di malam sembahyang lah. Dan sebelum kita ke rakawi acara rarong itu kita mau sembahyang dulu baru kita kasih jalan ke beberapa acara lah. Oke, jadi pertama-tama kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kita duduk di mana saja tempat kita masing-masing. Saya pimpin kita dalam doa untuk membukakan acara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal hanya dalam nama Tuhan Yesus, pada malam yang sangat indah ini kami dapat bersama-sama dengan keluarga tempat ini untuk mengadakan acara kesyukuran. Kami yakin dan percaya bahwa kasih naungan pimpinan pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis dalam keluarga kami. Saya berdoa Tuhan untuk acara kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya berjalan dengan baik dari awal pertengahan sehingga akhirnya. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan acara kami.
boleh duduk. Dan sebentar ini saya akan membawa kita untuk merenungkan akan firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tanpa buang masa, mari bersama saya untuk sama-sama melihat firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada kita pada malam hari ini dalam kitab surat Paulus kepada Titus. Oke, mari kita melihat bersama-sama ayat firman Tuhan ini dalam Titus 1 ayat 5 sehingga yang ke-9. Saya baca untuk kita semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Firman Tuhan Titus 1 ayat 5 sehingga ke-9, penetua pendidik jemaat. Ayat yang kelima, aku telah mengenal engkau dari Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penetua-penetua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemborong, bukan pembarang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Dan ayat terakhir, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakini penentangnya. Dalam ayat firman Tuhan ini saudara, mungkin kita berpikir, oh ini firman Tuhan khusus untuk para pendidik kepada penetua sahaja. Nah, tetapi di sini ada beberapa pengertian yang berbeda yang saya dapat lihat apa yang dimaksudkan oleh Paulus tentang pendidik jemaat ataupun di sini sebagai ketua dalam suatu keluarga. Nah, macam kalau kita dalam keluarga kita masing-masing punya orang yang maksudnya orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih dewasa daripada kita. Pasti ada itu di dalam semua keluarga. Jadi tujuan Paulus mengatakan ini supaya kita sebagai jemaat Tuhan, hal yang sangat penting yang perlu kita pikirkan bersama. Tujuan Paulus nyatakan ini kepada Titus supaya semua jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka itu menjaga karunia Tuhan beri. Jadi inilah tema yang saya ingin kongsikan kepada kita, yaitu menjaga karunia Tuhan beri. Nah, artinya begini, setiap kewibawaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang percaya, kita harus jaga. Kita ini masing-masing punya wibawa. Di saat kita menerima itu menjadi orang Kristen ataupun orang percaya, Tuhan bagi karunia itu, wibawa itu, ataupun kuasa itu kepada kita untuk menjaga ahli keluarga kita. Nah, jadi kita sebagai ketua, sebagai penjaga pendidik ataupun penjaga karunia ini, kita harus jaga karunia kita. Kita harus jaga kehidupan kita. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus dalam firman Tuhan ini. Apa yang kita jaga? Contoh macam kita, orang-orang yang dewasa, orang yang lebih berumur daripada kita harus jaga pemberian yang Tuhan bagi kepada kita supaya anak-anak kita ini, generasi kita ini tidak akan hilang daripada jejak Kristus. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus kepada Titus, supaya
dia punya keluarga, jemaat itu tidak hilang jejak daripada Tuhan. Maksudnya itu begini, ini contoh sajalah, macam keluarga si penetua Sumbung. Nah, termasuk bukan saja keluarga mereka lah, itu juga boleh termasuk dengan kami punya, sebab keluarga juga. Contoh macam penetua Sumbung, Tuhan sudah bagi anugerah, karunia, wibawa untuk dia selama ini untuk memimpin jemaat Tuhan di Kemabung. Bukan saja di Kemabung, di seluruh Sabak pun dia terlibat. Nama dia sudah besar, Lingohon Taka. Walaupun dia buat masa sekarang ini dia mantan, tapi dia punya wibawa itu masih ada. Orang masih segan sama dia, orang masih maya rarahuno. Jadi bila kita jaga ini karunia, pemberian wibawa yang Tuhan bagi, tentu itu akan membuat orang segan. Macam sekarang si penetua Sumbung, tadi kami bercerita, bukan saja di Kemabung ini masih macam hormat sama dia. Kita punya presiden pun yang di pusat pun masih hormat sama dia. Walaupun dia bukan di kekuasaan pun masih hormat. Kenapa? Ada seperti itu, sebab masih ada wibawa karunia yang masih ada sama dia. Jadi bila ini ada, kita harus jaga. Nah, bukan dari dia sahaja, tapi dari setiap anak-anak, setiap keluarga, turun menurun. Ini karunia harus kita jaga, harus kita pelihara, supaya nama baik kita punya keluarga, nama baik kepala keluarga kita ini kita tidak mencamarkan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, bukan sahaja sebagai penetua pendidik itu yang menjaga dia punya kerohanian, tapi kita juga sebagai anak-anaknya, sebagai dia punya anak didik, kita juga harus jaga supaya nama baik kita punya matua ini tidaklah menjadi hancur ikaon sehinggohon nulun. Jadi ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang harus kita jaga bersama di dalam kehidupan kita, supaya bila kita jaga ini wibawa, setiap kita punya kita punya bapak rohani seperti itu tidak akan hilang. Jadi ini yang kita akan jaga dalam keluarga kita. Bila ini kena jaga, orang pasti akan masih hormat kepada kita dalam keluarga kita. Jadi saya berharap pesan firman Tuhan ini memang singkat, tetapi apa yang ingin salurkan kepada kita, mari kita sama-sama jaga karunia yang Tuhan bagi untuk keluarga kita. Kita jaga, kita punya sikap, kita jaga, kita punya kehormatan keluarga, supaya kita punya kehormatan keluarga ini tidak akan hilang begitu saja. Biarlah kita punya keluarga ini akan menjadi contoh, akan menjadi teladan, dapat memberkati orang lain. Jadi ini yang harus kita sama-sama jaga di dalam keluarga kita. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Titus dalam ayat firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan yang kita sampaikan hanya sampai di situ saja. Mari kita sama-sama menjaga karunia pemberian yang Tuhan bagi dalam hidup kita, supaya kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa menjaga kerohanian kita, senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan ini akan jauh. Mari kita sama-sama menjaga hubungan kita dengan Tuhan sampai kedatangan Tuhan pada kalinya. Jadi firman Tuhan hanya sampai di sini. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan ini akan terus menguatkan kita bersama dalam kehidupan kita. Jadi mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat mengucap syukur untuk firman Tuhan, walaupun cukup sederhana, tapi Engkau mengajar kami tentang menjaga karunia, pemberian wibawa yang Tuhan sudah beri kepada keluarga kami. Kami berdoa supaya biarlah keluarga kami ini dapat menjaga karunia, pemberian yang Tuhan bagi ini, supaya karunia ini kami dapat pakai untuk melayani orang, supaya karunia ini kami dapat guna pakai untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami, dan Tuhan memberkati seluruh keluarga yang hadir pada malam hari ini.
supaya biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kami bersama, dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi teladan dan kami ikuti apa yang dinasihatkan oleh Engkau kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, jadi terima kasih untuk perhatian kita untuk firman Tuhan. Jadi seterusnya kita terus-terusnya kan, Oke, jadi kita terus-terus saja. Kita minta si penatua Subung lah untuk pergi di depan ini. Nah, sini mengucapkan hari jadi, kita berdoa satu kali. Saya mau dorang apa dulu? Saya bagi dia ucapan dulu lah sedikit. Atau sinorambon no, rentaya takawi ataupun anak-anak no. Nanti kita satu kali jalan terus sambil anambayang redo. Jadi saya bagi can untuk dia untuk berucap sama pula-pula perkara doa untuk sambayangan lah. Nanti kita terus saja. Saya bagi masa itu. Oke, terima kasih. Salam dan terima kasih kepada Pak Sudi datang untuk membawa kita dalam acara seperti ini. Dan Bapak terima kasih banyaklah berkata. Dan kedua kepada anak saya ketiga ada bersyukur kepada saya ini baru balik 2020 kan dari sini bersama dengan suami, tetapi suami kami saya kepala kelahiran saya dan mengucapkan terima kasih kepada mereka terutama Yuni, Jos dan Demia, dan juga kepada keluarga besar, kepada keluarga anak mereka, keluarga dan juga keluarga bisa mengumpulnya dan anak-anaknya Demon dan jadi menjual. Terima kasih banyaklah. Jadi aku ini jauh depan, terima kasih banyak. Inilah kita sebagai orang yang sungguh-sungguh menghormati kepada ini keluarga besar. Jadi memang kalau bagi saya memang perlu, tetapi anak-anak kami ataupun mereka orang masih ingat mereka sayang kepada kami barangkali lah sayang anak-anak seperti ini, dan saya mengakui kami jadi mengucapkan terima kasih kepada anak dan semua ini laki-laki bekerja sama. Jadi kalau bagi saya tidak membuat begitu, tetapi memang itu karena mereka bina terus dan Tuhan sendiri mereka mengadakan satu kehormatan berkalilah. Terima kasih banyak. Dan ketiga, saya juga mohon maaf kepada laki-laki kita semua bahwa kita ada di sini ini belum siap begini, tapi bagaimanapun asal kita itu bisa di tempat di sana, tapi saya ketemu dan saya pergi. Jadi kita bisa maafkan walaupun tidak siap dan kita tidak masuk pertama. Ini adalah ucapan kepada kita semua, terutama pihak Muslim dan sama setiap kaki bekerja sama kepada saya. Memang saya tadi kan mengatakan itulah dia punya semangat lah kali. Terima kasih banyak lah bagi keluarga. Dan semuanya saya pasang juga punya saudara Barudu karena tadi datang sini sudah nanti jam 7 datang lah. Karena kurang lucu, lawan lagi. Dan terima kasih banyak lah. Dan saya beralih kepada bahan doa. Tolong doakan kami untuk sini, kami sudah berusia sudah. Kalau masuk ini, karena dulu penyakit susun juga sampai yang mau ditunjukkan dari doa dari 79 lah, 79 tahun ini besok lah, besok. Jadi belum bahkan kami apa maksud saya doa makin berusia bukan jangkau, makin
anak-anak semua malu, makanya malu minta pertolongan, yang saya pakai mantusan, makanya dari kerumbatan anak-anak manusia, suatu penyakit mai, jadi ada persoalan penyakit makan kami doakan, sudah kami dapat kesempatan dan kita sampaikan pada terima kasih banyak. Oke, kita tepuk tangan dulu lah. Oke. Jadi terima kasih untuk para kata-kata semangat dan bapak-bapak perkara dua yang sudah dinyatakan oleh pengantar sumbung. Jadi untuk lebih kita kasih Maria lagi ke sana, mari kita berdiri. Siapa mau yang kita pasang dulu lah. Aku yang main dengan itu. Oke, mari kita nyanyi selamat hari jadi dulu lah. Selamat hari jadi. Oke, ada lagi kan? Ada lagi kan? Oke, lepas itu, saya kasih spesial lah dorong. Jarang-jarang kan saya tengok si penetua sumbung. Jadi saya minta dia punya anak 3 orang lah, kasih suap si orang tua nih. Nah, kamu potong saja karena mesti dorong yang kasih resmi. Itu kek. Nah, kamu potong aja dari sana. Nah. Ya, nah, depan duluan. Siapa yang paling besar? yang dari besar. Oke, 1, 2, 3. Yeay. Oke lagi. Mana yang masuk rakit kalau itu? Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang si George. Nah, maju. Aku mampir cara dia. Lihat kamera no. Oke. Yeay. Jauh ya dam. Oke, ini aku. Mana tutis? Yes. Oke lagi. Rahel. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah selesai untuk acara foto-foto care. Sudah siap diri. Oke, acara seterusnya ini acara terakhir. Kita berdoa untuk
orang doa lah. Terus kita berdoa ini berkat makanan. Jadi kita berdoa untuk orang, kita serahkan mereka, kita berdiri sebagai tanda sokongan lah umur KKB, sebagai tanda sokongan kita untuk mendoakan untuk keluarga itu supaya Tuhan Yesus mendidik dalam. Jadi mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami sangat mengucap syukur sebab dapat bersama-sama dengan ulang tahun Penatua Sumbung. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang sudah membuat dia bertahan hidup sehingga sekarang ini. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang sudah mengeluarkan dia, keluarga serta anak-anaknya, begitu juga dengan cucu-cucunya. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang sudah memberi dia kekuatan sehingga umurnya pada saat ini mencapai kepada 79 tahun. Kami yakin dan percaya umurnya ini adalah kasih anugerah Tuhan kepada dia, bonus untuk dia. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus terus memberkati dia, Tuhan memberi kesehatan yang baik, Tuhan memberi dia kekuatan yang baik, Tuhan memberi dia pikiran yang baik, supaya biarlah pikiran-pikirannya ini tetap terarah kepada Tuhan. Demikian juga untuk pelayanan-pelayanannya yang lain. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan terus memelihara dia. Demikian juga istrinya yang selalu menemani dia, istrinya yang selalu mendampingi dia. Tuhan terus menguatkan dia supaya senantiasa membantu apapun pelayanan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, pekerjaan mereka setiap hari-hari, baik di dalam di kebun dan dalam di gereja. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati mereka ini. Demikian juga untuk anak-anak mereka. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati ketiga-tiga anaknya ini, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka senantiasa tunduk kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati keluarga mereka ini. Demikian juga saya berdoa untuk kesehatan mereka. Tuhan terus memberkati segala sakit penyakit daripada kepala sehingga ke kaki. Saya berdoa Tuhan menjamah pada hari ini supaya mereka mendapat kesembuhan, kekuatan total daripada Tuhan. Dan kami istiharkan kuasa Tuhan akan terus menguatkan mereka. Demikian juga saya ambil kesempatan ini berdoa untuk rumah yang baru tempat ini. Kami berdoa supaya dalam proses penyiapan rumah ini Tuhan Engkau membantu mereka dari segi keperluan ekonomi mereka. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus yang akan berserta bersama-sama dengan mereka di tempat ini. Berdoa juga sekeliling tempat ini. Saya berdoa supaya darah Kristus malaikat Tuhan berkemah di tempat ini, memegang tempat ini dengan kuasa darah-Mu Bapa, supaya tidak ada kuasa dunia atau kegelapan yang coba mengganggu ruangan di tempat ini. Supaya waktu mereka akan membuka beristirahat di tempat ini, biarlah mereka dapat tidur dengan lena di tempat ini. Kami saya berdoa supaya rumah ini saya tinggalkan damai sejahtera Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Yesus. Dan saya juga berdoa untuk keluarga anak-anak mereka yang sudah menyiapkan berkat makanan yang ada di hadapan kami. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati semua berkat ini. Demikian juga anak-anak mereka yang bekerja, Tuhan memberkati apapun pekerjaan mereka, supaya dilipat berkat berkali lipat. Terima kasih Bapak. Kami mau sambut berkat makanan ini dan kami mau serahkan semua perkara doa yang sudah kami nyatakan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bah, kamu bergambar mana? Gambar.
Kita terus jawab. Timnya sudah lari. Kami yang awal-awal tapi strawberry. Mau berapa? Bisa dalam di dalam kita bertobat enak Nah,